keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Kamesti Putri Sasmita dengan NPM 23540025 dari PGSD kelas 1B. Ibu pada hari ini akan mengajar tentang dampak gerak rotasi dan revolusi bumi kelas 6. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa. Coba duduk, siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk kelas hari ini? Putri, Berditan, kita sakit Bu. Ya. Baik, terima kasih. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir kenapa di Indonesia sedang pagi, tetapi di negara lain masih malam? Karena putaran rotasi. Oke, hari ini kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kefokusan kalian dengan ice breaking sederhana. Nanti kalau Ibu bilang kegiatan yang dilakukan pada pagi hari, kalian jawab pagi dengan gerakan tangan di atas. Lalu kalau Ibu menyebutkan kegiatan yang dilakukan pada malam hari, kalian menjawab malam dengan gerakan tidur. Boleh tidur Bu? Nggak boleh dong. Oh, kan boleh Bu. Sudah siap semuanya? Ya. Siap. Sarapan pagi. Berangkat sekolah pagi. Tidur malam. Sarapan pagi. Oh, fokus ya. Melihat bintang malam. Sarapan pagi. Tidur malam. Tepuk tangan untuk semua. Karena kalian masih fokus dan siap untuk belajar hari ini. Siapa yang tadi berangkat pada pagi hari? Lalu mengapa saat pagi hari suasana terang, tetapi jika malam hari suasana menjadi gelap? Karena buminya berputar. Nah, dari jawaban kalian tadi, ternyata peristiwa pagi dan malam itu adalah peristiwa yang kita alami setiap hari. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang dampak gerak rotasi dan revolusi bumi. Siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi pada hari ini. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan tentang apa itu rotasi dan dampak rotasi dan revolusi bumi, menyebutkan dampaknya, dan menjelaskan hubungan gerak bumi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak hanya mengetahui teorinya saja, tetapi memahami mengapa terjadi siang dan malam serta perbedaan waktu di berbagai negara. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu memiliki sebuah masalah. Masalahnya adalah mengapa di Indonesia sedang pagi tetapi di Inggris masih malam. Perhatikan cerita yang akan Ibu sampaikan. Andi sedang melakukan video call bersama pamannya yang berada di Inggris. Saat di Indonesia pukul 7 pagi dan Andi siap belajar dan Andi siap berangkat ke sekolah, ternyata di Inggris masih malam.
dan pamannya bersiap untuk tidur. Mengapa hal tersebut terjadi? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Coba Vira. Karena bumi bergerak, Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nanti kita akan membuktikan jawabannya bersama-sama. Sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk menjawab LKPD yang akan Ibu berikan untuk memecahkan masalah tersebut. Bacalah petunjuk belajarnya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Untuk membantu menemukan jawaban kalian, di sini perhatikan media yang Ibu bawa. Di sini ada gambar apa aja, anak-anak? Matahari, bumi, bulan. Betul sekali. Ketika bumi berputar, gerakan ini disebut rotasi bumi. Disebut apa, anak-anak? Rotasi bumi. Lalu perhatikan lagi, bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami apa, anak-anak? Siang. Lalu bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari mengalami apa? Betul sekali. Jadi tadi rotasi adalah perputaran bumi pada torosnya. Lalu dampaknya tadi apa saja? Jadi siang dan malam dan perbedaan waktu. Betul sekali. Lalu perhatikan lagi, bumi tidak hanya berotasi, tetapi bumi juga mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut revolusi bumi. Disebut apa, anak-anak? Revolusi bumi. Betul, dampaknya pergantian musim seperti di berbagai negara terjadi musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin. Lalu perbedaan waktu lama siang dan malam. Jadi revolusi adalah peredaran bumi mengelilingi Matahari. Dampaknya apa saja tadi? Perbedaan waktu siang dan malam. Betul. Sekarang silahkan diskusikan jawaban pada LKPD bersama kelompok kalian masing-masing. Iya itu. Coba pikirkan bagaimana jika bumi tidak berotasi. Apakah kita mengalami siang dan malam? Tidak. Betul, berarti kalian sudah paham fungsi dari rotasi bumi.
coba kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Maju Bu. Iya Bu. Iya. Iya. Mengapa ketika di Indonesia sedang pagi, di negara lain masih malam? Karena bumi berotasi pada porosnya. Mengapa waktu di setiap daerah bisa berbeda? Karena bumi terus berputar sehingga setiap wilayah menerima cahaya matahari pada waktu yang berbeda. Beri tepuk tangan. Jadi, mengapa di Indonesia sedang pagi tetapi di Inggris masih malam? Karena bumi berotasi sehingga terjadi perbedaan waktu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Dampak rotasi dan revolusi bumi. Oke, apa manfaatnya belajar dari rotasi dan revolusi bumi? Bisa tahu kalau ada siang dan malam. Betul. Tadi apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Perputaran bumi pada porosnya bukan satu dampaknya. Apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Perputaran bumi mengelilingi matahari. Lalu sebutkan dampaknya. Pergantian musim. Hari ini kita belajar bahwa rotasi menyebabkan terjadinya siang dan malam dan perbedaan waktu. Sedangkan revolusi bumi menyebabkan pergantian musim. Terima kasih atas kerjasama dan semangat belajar kalian hari ini. Kalian sudah aktif berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa Ibu pimpin, berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Widya Oktaviani dengan NPM 235400027 dari PGSD 01. Di micro teaching yang pertama ini, saya akan mengajar kelas 3 pada materi ragam tentang alam di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya. Coba. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, coba mainannya untuk diletakkan di tas atau ditaruh di laci dulu. Keluarkan alat tulisnya, buku dan pensil. Udah, Ibu. Siapa di sini yang pernah pergi ke pegunungan? Saya. Gimana cuaca di daerah pegunungan? Dingin. Semuanya hampir pernah pergi ke pegunungan ya. Hari ini kita akan belajar tentang ragam tentang alam di Indonesia. Tujuan pada pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik dapat mengetahui dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui mata pencaharian di masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, Ibu ada contoh gambar. Di gambar ini, gambar yang pertama, ini dia sedang di mana? Gunung. Gimana cuaca di pegunungan? Dingin. Sehingga dia memakai pakaian yang Tebal. Dia memakai pakaian tebal, memakai sarung tangan, penutup kepala. Di daerah pegunungan terdapat banyak bukit dan ada kabut. Di belakangnya sini terdapat apa?
Gunung. Kebun teh. Panen Iya ibu panen. dia sedang bekerja sebagai Petani. teh. Teh. Kalau di gambar selanjutnya dia sedang di pantai. Cuaca di pantai gimana? Panas. Sehingga dia pakai pakaian yang Tipis. pakai pakaian yang pendek. Selanjutnya ini dia bekerja sebagai Nelayan. Di laut mata pencariannya nelayan. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian tentang alam. Bentang alam adalah penampakan bumi yang berbentuk secara alami. Bentang alam itu terdiri dari daratan dan perairan. Daratan ini dibagi lagi menjadi dataran tinggi dan dataran rendah. Ciri-ciri dataran tinggi seperti apa? Udaranya Sejuk. Banyak pegunungan. sehingga memakai pakaian yang tebal. Terus mata pencarian di dataran tinggi, Petani sayur. Petani teh. Kemudian contoh yang ada di Indonesia dataran tinggi contohnya. Puncak Bogor. Ya, Dieng. Ya, Dieng. Tahu. Siap. Selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah ini dia memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri dari kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari dataran rendah. Permukaan tanah datar. Ya, permukaan tanah datar. Suasana panas. Cuaca Panas. Nah, mata pencarian di dataran rendah biasanya apa? Nelayan. Dataran rendah. Pedagang. Pegawai kantor. Ya ibu, lupa ibu. Nelayan. Selanjutnya di perairan. Di perairan ini adalah kondisi perairan yang digenangi oleh air, baik air tawar maupun air laut. Contoh di perairan ada sungai, danau, pantai. Contoh sungai yang ada di Indonesia apa? Bengawan Solo. Selanjutnya danau contohnya, Toba. pantai, Kartini. Ini. Sampai Bali. Parangtritis. Nah, selanjutnya Ibu ada media. Ini ada media dataran tinggi dan dataran rendah. Ini terdapat kantong tulis, terdapat soal. Nanti kalian tinggal penempelannya. Coba silahkan Mbak Putri untuk maju. Nomor 1. Bagaimana kondisi udara di dataran tinggi?
Berapa ketinggian dataran rendah? Kurang dari 200. Berapa ketinggian dataran tinggi? 500 meter, Bu. Pakaian yang cocok digunakan di dataran tinggi dingin tebal. Lalu pakaian yang cocok untuk dataran rendah tipis, Bu. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok diskusi pada masing-masing lembar yang telah dibagikan ya. Ibu. Ya, Ibu. Nih, silahkan dikerjakan. Yang tidak bisa, ini Bu. Ini mengapa? Nah, waktunya kurang 1 menit. Jika sudah, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Saida. Yang pertama, apa ciri-ciri dataran tinggi? Udaranya sejuk, terus cocok untuk berkebun. Lalu yang kedua, ciri-ciri dataran rendah, permukaan tanah datar, udara panas, cocok untuk industri. Lalu yang ketiga, mengapa masyarakat di dataran tinggi lebih sering memakai pakaian tebal? Karena cuaca sangat dingin. Yang keempat, mengapa masyarakat di pantai atau dataran rendah lebih sering memakai pakaian tipis? Karena cuaca sangat panas. Sudah? Ya Bu. Dari materi dan diskusi kelompok hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Jika tidak, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama dari materi hari ini. Kesimpulannya adalah bentang alam terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ada sungai, pantai, dan danau. Semuanya terbentuk secara alami. Dan mata pencarian masyarakat tergantung oleh kondisi alam di sekitarnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat sampai rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nadia Yoga Natasha dengan NPM 235400070. Di sini Ibu akan melaksanakan praktek micro teaching dengan materi penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya untuk kelas 3. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Jika sudah siap, sebelum belajar sebaiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa Ibu pimpin saja. Di tempat duduk semuanya siap gerak, berdoa mulai. Berdoalah selesai. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan atau bernyanyi bersama Garuda Pancasila. Dipersilahkan anak-anak untuk berdiri semua. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria Prama
lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu mau bertanya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan di sekitar lingkungan kalian? Pernah. Di mana saja tempat hidup hewan yang kalian ketahui? Laut. Udara. Di udara, betul sekali. Siapa yang di sini punya peliharaan di rumah? Saya Ibu. Burung. Punya apa, Mbak? Burung, Ibu. Ikan. Ya. Punya ikan. Oh, ternyata di setiap hewan itu memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Kalau ikan itu hidupnya di mana? Air. Kalau burung? Udara. Ibu mau bertanya, kenapa burung itu bisa terbang tinggi sekali di udara? Karena saya Benar sekali anak-anak. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup. Air, darat, dan udara. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah apa, anak-anak? penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup. Ada di air, darat, dan Udara. udara. Terus sekali. Silakan kalian catat dulu ya judul materi kita hari ini. Ya, Ibu. Anak-anak, Ibu di sini ada media ajar untuk kalian. Ibu di sini ada beberapa gambar hewan. Jadi kalian nanti Ibu minta maju salah satu untuk mengelompokkan hewan yang ada di sini. Ibu contohkan dulu ya. Di sini Ibu ada gambar ayam. Kalau ayam itu kira-kira hidupnya di mana ya, Nana? Darat. Jadi kita bisa tempelkan ayam ini di bagian darat. Kemudian Ibu akan mengambil gambar ikan. Kalau ikan itu kira-kira hidupnya di mana? Air. Di air. Ibu akan mengambil satu lagi. Ini ada hewan burung. Kalau burung itu kira-kira hidupnya di mana? Udara. Betul sekali anak-anak. Ibu akan memanggil satu anak untuk maju ke depan untuk mempraktekkan media ajar yang Ibu beri. Silakan Mbak Putri. Di sini ada beberapa hewan acak. Jadi Mbak Putri bisa pilih dan tentuin di mana hewan tersebut hidup ya. Gambar kucing, Bu. Kalau kucing itu kira-kira hidupnya di mana? Di darat. Di darat. Terus sekali. Dicoblosnya aja Mbak. Bisa ambil lagi Mbak. Lumba-lumba, Bu. Kalau lumba-lumba itu kira-kira hidupnya di mana? Di Udara. Di air. Tidak, karena salah. Lumba-lumba itu hidupnya di Air. udara. Air. Di air. Lagi, Ibu mau minta Mbak Putri contohkan hewan apa yang tinggalnya di udara. Burung hantu, Bu. Betul sekali, langsung dimasukkan ke sini. Mbak Putri, di sini ada
ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut. Mbak Putri bisa ambil dan baca, lalu golongkan di mana ciri-ciri hewan ini hidup. Memiliki sirip untuk berenang. Kira-kira itu apa, Mbak? Hidupnya di mana? Di air. Di air, betul sekali. Selanjutnya bisa ambil lagi. Memiliki kaki untuk berjalan, berlari atau melompat. Itu kira-kira hidupnya di mana? Di darat. Di darat, betul sekali. Ya, ini jawaban yang sangat benar. Boleh duduk kembali, Mbak Putri. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Sebelum kita lanjut ke soal yang akan Ibu berikan. Baik, di sini Ibu akan memberikan beberapa soal untuk kelompok yang harus kalian kerjakan. Ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Iya, Ibu. Nah, jadi di sini ada soal pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Ini ada instruksinya ya, Nana. Tuliskan nama habitat hewan yang sesuai dengan ciri-cirinya, lalu lengkapi dengan contoh hewan di bawah. Jadi kalian bisa amati gambar di sini ya. Iya, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Kalau sudah, LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali. Iya, Ibu. Dari hasil pengamatan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan anak-anak? Tidak tahu? Tahu. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup. Nah, sesuai dengan soal yang Ibu berikan tadi, Ibu akan sedikit memberikan materi dan kalian harus mencatat ya, anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan pengertian hewan yang hidup di air. Hewan itu kan ada yang hidup di air, darat dan udara. Kalau di air, mereka bernafas menggunakan insang atau kulit yang bersisi. Kalau di darat, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Kalau di udara, mereka dapat terbang di udara dan bernafas dengan paru-paru. Ini kalian bisa catat ya, Nana, untuk tambahan materi kita hari ini. Iya, Ibu. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, mengapa kita perlu menjaga kelestarian hewan di sekitar kita? Karena agar tidak punah. Agar tidak punah, Ibu. Benar sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa hewan yang dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya. Ada hewan hidup di air, di darat, dan di udara. Jadi mari kita menjaga dan melindungi kelestarian hewan yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi kalian pada hari ini. Kalian sangat aktif mengamati, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan. Ya, Ibu. Mari kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Doa Ibu pimpin. Selamat duduk, semuanya siap, Grel. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak. Ya, Bu. 15 menit.